kebobolan dan sangat disayangkan sekali bola throw in dan berarti para pemain tidak sesuai apa yang kemarin kita latihan. Yes, Alhamdulillah. Tepat pagi ini, pertandingan SEA Games 2025 antara Timnas Indonesia U23 vs Filipina resmi diulang. Yes, Alhamdulillah. Tepat pagi ini, pertandingan SEA Games 2025 antara Timnas Indonesia U23 vs Filipina resmi diulang. Banyak kecurangan terjadi. Panitia SEA Games resmi batalkan kemenangan Filipina atas Indonesia dan dijadwalkan ulang pada hari Kamis. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, kekalahan tipis 0-1 dari Filipina menempatkan Timnas Indonesia U23 dalam situasi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Peluang lolos ke semifinal SEA Games 2025 kini nyaris hilang. Bahkan sebelum skuad Garuda Muda turun ke lapangan menghadapi Myanmar. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, kekalahan dari Filipina membuat peluang lolos menggantung di udara. Kekalahan di laga perdana melawan Filipina langsung menjadi pukulan keras bagi pasukan Indra Syafri. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, Mauro Zylstra dan rekan-rekan gagal memaksimalkan peluang sehingga harus menerima hasil akhir 0-1. Satu gol yang bersarang ke gawang Indonesia berubah menjadi beban besar yang berdampak panjang pada kalkulasi klasemen. Posisi Indonesia kini berada di ujung tanduk. Pasalnya, tiket semifinal tak lagi berada sepenuhnya dalam kendali Garuda Muda. Mereka tidak hanya harus menang atas Myanmar, tetapi juga bergantung pada hasil pertandingan tim lain. Situasi ini menempatkan mental pemain dalam tekanan besar, terutama karena mereka datang ke Thailand dengan status juara bertahan. Fakta 2, Indonesia bisa tersingkir bahkan sebelum menghadapi Myanmar. Skenario paling mencemaskan justru datang dari laga Vietnam vs Malaysia yang digelar sehari sebelum pertandingan Indonesia vs Myanmar. Jika laga itu berakhir imbang, Indonesia dipastikan tersingkir meski masih menyimpan 1 laga. Vietnam akan mengoleksi 4 poin dan menempati posisi runner-up terbaik, angka yang tak mungkin lagi dikejar Indonesia. Kondisi ini menjadi alarm keras bagi Garuda Muda. Tim asuhan Indra Syafri kini hanya bisa berharap laga tersebut menghasilkan pemenang. Tanpa itu, perjalanan Indonesia di SEA Games 2025 akan tamat bahkan sebelum mereka berkesempatan menunjukkan reaksi di lapangan. Situasi genting ini membuat upaya mempertahankan medali emas terasa semakin berat. Fakta 3, peluang lolos masih ada, tapi syaratnya tak mudah. Opsi paling ideal bagi Indonesia adalah berharap Malaysia menang atas Vietnam. Malaysia memiliki selisih gol lebih unggul dan jika menang, Vietnam akan turun ke runner-up grup dengan selisih gol 0. Dalam kondisi itu, Indonesia masih memiliki peluang lolos asalkan mampu menaklukkan Myanmar dengan margin minimal 2 gol. Namun, misi tersebut tentu tidak mudah. Indonesia harus tampil agresif, efektif, dan tanpa kesalahan. Janji Indra Syafri kepada publik bahwa timnya akan bermain menyerang menjadi pertaruhan besar. Di sisi lain, tekanan menuntut mereka mengejar gol. Di sisi lain, risiko terbuka lebar jika lini pertahanan lengah menghadapi serangan balik lawan.
Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia U23 mampu meraih medali emas SEA Games tahun ini? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas U23, bravo Indra Syafri, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia Tenggara. Medali emas SEA Games 2025 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi yang dihadapi Timnas Indonesia U23 saat ini pada dasarnya adalah kombinasi antara tekanan, ketidakberuntungan, dan konsekuensi dari performa yang kurang maksimal di laga pembuka. Ketika sebuah turnamen dimulai dengan kekalahan, efeknya selalu berantai, bukan hanya pada posisi klasemen, tetapi juga pada mental tim. Kekalahan dari Filipina menunjukkan bahwa Indonesia belum benar-benar masuk ke ritme permainan yang ideal, dan itu membuat jalan mereka jauh lebih jauh. Lebih lanjut, di sisi lain, fakta bahwa nasib Indonesia kini bergantung pada hasil pertandingan Vietnam vs Malaysia menunjukkan betapa kecilnya ruang untuk kesalahan di turnamen sependek SEA Games. Ketika peluang sudah tak berada di tangan sendiri, tim hanya bisa berharap pada skenario eksternal sambil menyiapkan performa terbaik untuk laga terakhir. Ini adalah kondisi yang sangat tidak nyaman karena fokus terpecah antara menunggu hasil dan menyiapkan pertandingan sendiri. Namun, kesempatan, betapapun kecil, tetaplah kesempatan. Andai skenario yang menguntungkan terjadi, Indonesia masih bisa membuktikan diri. Pertanyaannya kini bukan lagi sekedar bisa atau tidak lolos, tetapi apakah para pemain mampu bangkit setelah hantaman pertama. Ketika mental juara benar-benar hadir, terkadang jalan yang sulit pun bisa dilewati. Dalam situasi seperti ini, justru di sanalah karakter sebuah tim diuji. Jalan memang terasa berat, tetapi bukan berarti tertutup. Banyak tim besar lahir dari tekanan, bukan dari kenyamanan. Indonesia U23 punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bukan hanya kuat ketika unggul, tetapi juga tangguh saat tertinggal dan diragukan. Indra Syafri, ingkap penyebab Timnas Indonesia U22 kalah 0-1 dari Filipina U22 di SEA Games 2025. Timnas Indonesia U22 harus menelan pil pahit setelah tumbang 0-1 dari Filipina U22 pada lanjutan Grup C SEA Games 2025. Kekalahan ini bukan hanya mengejutkan publik, tetapi juga membuka banyak pertanyaan tentang performa Garuda Muda yang tampil di bawah ekspektasi. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Babak pertama berjalan buruk dan gol lemparan ke dalam jadi petaka. Dalam konferensi pers seusai laga, Indra Syafri tak menutupi kekecewaannya. Ia menyebut timnya tampil jauh dari apa yang sudah direncanakan. Pelatih yang pernah membawa Indonesia juara SEA Games itu mengatakan secara jujur bahwa permainan di babak pertama tidak sesuai harapan. Indra menjelaskan bahwa gol tunggal Filipina yang dicetak Otu Banatu pada menit ke-45 terjadi dari situasi sederhana yang seharusnya bisa diantisipasi. Lemparan ke dalam dari sisi kiri gagal dibuang dengan bersih. Bola memantul dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Filipina. Momen itu menjadi pukulan mental bagi para pemain, terlebih terjadi tepat menjelang turun minum. Fakta 2. Perubahan formasi di babak kedua belum cukup mengubah jalannya pertandingan. Memasuki paruh kedua, Indra berupaya mengubah arah permainan. Ia melakukan pergantian pemain dan mengutak-atik formasi agar Indonesia bisa lebih menekan. Menurutnya, Indonesia sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan setelah jeda. Namun dominasi itu tidak diikuti dengan efektivitas di depan gawang. Beberapa peluang tercipta, tetapi penyelesaian akhir menjadi masalah terbesar Garuda Muda malam itu. Indra menegaskan bahwa penguasaan bola tidak ada artinya jika tidak diakhiri dengan gol. Ia menyebut beberapa peluang yang terbuang sia-sia membuat perjuangan mereka menjadi berat hingga peluit akhir.
Fakta 3, laga penentuan menanti dan syarat lolos semifinal tidak mudah. Kekalahan ini menempatkan Indonesia dalam posisi sulit di grup C. Meski peluang ke semifinal belum sepenuhnya tertutup, syaratnya terbilang berat. Indonesia wajib menang besar atas Myanmar U22 pada laga terakhir Jumat mendatang. Namun kemenangan saja tidak cukup. Mereka juga perlu berharap pertandingan di grup lain, terutama Vietnam versus Malaysia, tidak berakhir imbang. Situasi ini membuat tekanan semakin besar bagi Garuda Muda. Mereka bukan hanya harus tampil sempurna pada laga pamungkas, tetapi juga berharap keberuntungan dari pertandingan tim lain. Kondisi ini membuat partai kontra Myanmar menjadi salah satu laga paling krusial bagi timnas di SEA Games 2025. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan bahwa timnas Indonesia U22 sedang berada dalam fase yang penuh tekanan dan tuntutan tinggi. Kekalahan dari Filipina bukan hanya soal skor, tetapi juga soal mental, konsentrasi dan konsistensi permainan yang belum stabil. Ketika sebuah tim tumbang oleh detail kecil seperti lemparan ke dalam, itu menunjukkan bahwa fokus pemain sempat goyah pada momen krusial. Di sisi lain, respons tim di babak kedua sebenarnya menunjukkan bahwa mereka punya kualitas dan kapasitas untuk bangkit. Namun, permainan bagus tanpa penyelesaian akhir yang tenang tetap akan menghasilkan kekecewaan. Garuda Muda membutuhkan ketenangan dan keberanian dalam mengambil keputusan di area kotak penalti untuk menghindari kegagalan serupa. Laga terakhir melawan Myanmar akan menjadi ujian karakter. Situasinya tidak ideal, tetapi justru inilah momen ketika mental juara diuji. Tim harus melepaskan beban, bermain lebih lepas, dan bersikap agresif sejak awal. Kesempatan masih ada meski tipis, dan perjuangan pantang menyerah adalah satu-satunya jalan untuk menjaga harapan tetap hidup. Saat sebuah tim tersandung, justru disitulah kesempatan untuk bangkit menjadi lebih kuat. Kekalahan ini bukan akhir, melainkan alarm yang mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Setiap pemain memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan dan membuktikan diri di laga berikutnya. Perjalanan menuju kemenangan tidak selalu mulus, kadang harus melewati tikungan tajam, dinding yang terasa tinggi, dan momen ketika segalanya tampak berat. Namun justru dalam tekanan itulah karakter sejati terbentuk. Garuda Muda masih punya peluang, sekecil apapun, dan peluang itu pantas diperjuangkan sampai detik terakhir. Selama masih ada waktu di lapangan, semangat tidak boleh padam. Bangkit, belajar, dan melangkah lebih berani. Karena sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang tidak menyerah, bahkan ketika dunia meragukannya. Terus terbang lebih tinggi, Garuda. Hasil wawancara Exco PSSI di Eropa sudah diterima Erick Thohir. Ini daftar 2 kandidat pelatih baru Timnas Indonesia. Calon pelatih baru Timnas Indonesia bikin geger. Sebelumnya diberitakan, Exco PSSI pulang dari misi rahasia di Eropa dengan membawa setumpuk hasil wawancara calon pelatih pengganti Patrick Kluivert. Semua laporan sudah diserahkan kepada Erick Thohir dan kini publik hanya bisa menunggu. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Perburuan pelatih di Eropa, misi senyap demi masa depan Garuda. Dalam upaya menemukan nahkoda baru Timnas Indonesia, PSSI mengirimkan tim khusus yang terdiri dari Direktur Teknik Alexander Zwirchers serta 2 anggota Exco, Endry Erawan dan Muhammad. Mereka melakukan perjalanan ke Eropa dan bertemu langsung dengan sejumlah pelatih yang dianggap kompeten menangani skuad merah putih. Beberapa nama yang disebut masuk dalam radar bukan sosok sembarangan. Giovanni van Bronckhorst yang kini menjadi asisten pelatih Liverpool hingga mantan pelatih kepala timnas Kanada, John Hartman, dikabarkan turut menjalani proses wawancara. Meski begitu, komunikasi yang dibangun PSSI berjalan sangat tertutup. Endry Erawan bahkan tidak mau membuka terlalu banyak informasi saat ditemui di Wisma Kemenpora. Ia menegaskan bahwa laporan lengkap sudah berada di tangan Erick Thohir. Hasilnya sudah disampaikan ke Ketua PSSI. Semua hasilnya nanti Pak Ketua PSSI yang akan menyampaikan ke teman-teman, ujar Endry. Fakta 2. Keputusan ada di tangan Erick Thohir. Publik diminta bersabar.
Meski proses wawancara telah dilakukan, PSSI belum dapat memastikan kapan nama resmi pelatih timnas Indonesia akan diumumkan. Endri menyebut bahwa keputusan final sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PSSI. "Saya tidak tahu, mungkin bulan depan," ujarnya singkat. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, namun PSSI tampaknya tidak ingin terburu-buru. Mereka harus memastikan pilihan terakhir benar-benar tepat, mengingat posisi pelatih kepala sangat menentukan arah permainan Garuda di masa mendatang. Semua bergerak serba hati-hati demi memastikan proses seleksi berjalan matang dan objektif. Fakta 3, dua nama sudah mengkerucut, Van Bronckhorst dan Hartman terdepan. Meski PSSI bungkam, rumor di lapangan menyebut dua nama telah berada di posisi terdepan sebagai kandidat kuat pelatih baru timnas Indonesia. Giovanni Van Bronckhorst dikenal sebagai sosok berpengalaman yang pernah menukangi Rangers dan memiliki rekam jejak sebagai legenda sepak bola Belanda. Sementara itu, John Hartman disebut-sebut sudah menjalani sesi wawancara langsung berdasarkan laporan Sky Sports. Federasi masih menutup identitas dua calon tersebut, namun bocoran yang mengalir kian deras. Menarik menantikan siapa yang akhirnya dipilih untuk mengisi kursi panas pelatih kepala Garuda, terutama dengan agenda FIFA Series pada Maret 2026 yang kian mendesak. Endri bahkan mengingatkan bahwa timnas harus memiliki pelatih tetap sebelum agenda internasional itu dimulai. Karena pada Maret 2026 sudah ada FIFA Matchday, ujarnya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bagaimana PSSI tengah berada pada fase krusial dalam menentukan arah baru timnas Indonesia. Ketertutupan informasi dari Exco sebenarnya dapat dimaklumi, sebab proses seleksi pelatih memang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Namun di sisi lain, publik tentu merasa penasaran sekaligus gelisah karena posisi pelatih adalah fondasi penting dalam membangun konsistensi permainan Garuda. Dengan agenda FIFA Series yang sudah menunggu pada Maret 2026, waktu terasa semakin singkat. PSSI harus memastikan keputusan yang mereka ambil benar-benar membawa dampak jangka panjang, bukan sekedar solusi sementara. Ketika dua nama besar seperti Giovanni Van Bronckhorst dan John Hartman masuk dalam radar, ekspektasi publik otomatis meningkat. Masing-masing memiliki pengalaman internasional dan karakter kepelatihan yang berbeda, sehingga pilihan ini bukan sekedar urusan teknis, namun juga soal visi sepak bola Indonesia ke depan. Jika PSSI mampu menetapkan pelatih yang tepat, sosok yang paham kultur, punya gaya permainan yang jelas dan kuat dalam manajemen tim, timnas Indonesia berpeluang memasuki fase perkembangan baru yang lebih terarah. Namun jika keliru, timnas bisa kembali terjebak pada siklus pergantian pelatih tanpa pondasi yang kokoh. Karena itu, keputusan Erick Thohir benar-benar menjadi penentu arah masa depan Garuda. Gara-gara tackle horor dan kartu merah, KNVB jatuhkan hukuman berat kepada Justin Hubner. Bek timnas Indonesia Justin Hubner menjadi sorotan setelah aksinya yang berujung kartu merah di laga Fortuna Sittard versus Ajax Amsterdam. Insiden tackle kerasnya kepada Rayene Bounida bukan hanya mempengaruhi jalannya pertandingan, tetapi juga membuat KNVB menjatuhkan hukuman berat. Berikut ini 3 faktanya. 1. KNVB menjatuhkan skors berat kepada Hubner. Federasi Sepak Bola Belanda langsung merespon insiden yang terjadi pada menit ke-53 ketika Hubner baru 8 menit masuk ke lapangan. Tackle kerasnya kepada Rayene Bounida dianggap membahayakan lawan dan wasit tanpa ragu mengeluarkan kartu merah langsung. Tak lama setelah pertandingan berakhir, KNVB mengirimkan proposal sanksi resmi kepada Fortuna Sittard. Klub tersebut kemudian merilis pernyataan yang berbunyi bahwa mereka telah menerima proposal sanksi dari KNVB untuk Justin Hubner yang berupa skorsing 3 pertandingan dengan 1 diantaranya bersyarat selama masa percobaan 1 tahun. Pernyataan itu sekaligus memastikan bahwa Fortuna Sittard tidak mengajukan banding dengan menutup keterangan mereka dengan kalimat klub telah memberitahu KNVB bahwa mereka setuju dengan proposal tersebut. 2. Debut buruk dalam misi rebut menit bermain.
Musim ini sebenarnya menjadi momentum bagi Hubner untuk kembali menemukan ritmenya setelah sering tampil sebagai pemain cadangan di 10 laga Fortuna Sittard sebelumnya. Pelatih Danny Buis memberinya kesempatan sejak awal babak kedua melawan Ajax, sebuah laga besar yang bisa menjadi panggung pembuktian. Namun harapan berubah menjadi petaka. Hanya 8 menit merumput, ia melakukan tackle yang menjadi awal dari kemunduran timnya. Ini menjadi kartu merah pertama Hubner sejak berseragam Fortuna Sittard dan jelas menjadi catatan buruk dalam usahanya memperjuangkan kepercayaan pelatih. Pelanggaran itu tak hanya mengubah suasana pertandingan, tetapi juga membuat dirinya harus menghadapi konsekuensi panjang. 3. Dampak besar absen di 3 laga krusial Fortuna Sittard. Skors 3 pertandingan membuat Hubner tidak bisa memperkuat tim dalam periode yang penting. Fortuna Sittard dijadwalkan menghadapi 3 lawan berat, yaitu PEC Zwolle, AZ Alkmaar, dan Go Ahead Eagles. Absennya Hubner akan mengurangi kedalaman skuad, terutama di lini belakang yang sedang membutuhkan stabilitas. Bagi pemain muda berusia 22 tahun tersebut, hukuman ini adalah pukulan lain dalam perjalanan karirnya. Setelah sebelumnya mencoba menambah menit bermain dan memperbaiki performanya, ia kini harus menepi dan melewatkan kesempatan untuk kembali menunjukkan kualitasnya. Situasi ini tentu menjadi pengingat bahwa satu keputusan di lapangan bisa berdampak panjang bagi perjalanan seorang profesional. Lebih lanjut, situasi yang dialami Justin Hubner ini terasa seperti pukulan beruntun bagi pemain muda yang sebenarnya sedang berupaya membangun kembali kepercayaan diri dan menit bermain di Fortuna Sittard. Tackle kerasnya memang tidak bisa dibenarkan, tetapi reaksi publik dan hukuman berat dari KNVB menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap Hubner cukup tinggi, terutama karena statusnya sebagai pemain timnas Indonesia yang bermain di kompetisi besar seperti Liga Belanda. Pada satu sisi, ini bisa menjadi titik balik penting bagi Hubner. Setiap pemain pernah melakukan kesalahan, tetapi bagaimana ia merespon adalah hal yang menentukan. Jika ia mampu belajar dari insiden ini, menjaga emosi, dan kembali bekerja keras, hukuman ini bisa menjadi pembelajaran berharga. Namun di sisi lain, absennya dia dalam 3 laga penting membuat kompetisinya untuk mendapatkan tempat di tim semakin berat. Ini ujian mental yang sangat nyata dan harapannya Hubner bisa kembali lebih matang setelah masa skorsing berakhir. 2 syarat Timnas Indonesia U22 lolos semifinal SEA Games 2025 setelah kalah 0-1 dari Filipina U22. Timnas Indonesia U22 harus menelan pil pahit setelah tumbang 0-1 dari Filipina U22 pada laga perdana Grup C SEA Games 2025. Kekalahan itu membuat langkah Garuda Muda tersendat dan memaksa mereka bergantung pada pertandingan tim lain. Kini situasinya menjadi semakin krusial karena hanya ada 1 tiket tersisa melalui jalur runner-up terbaik. Berikut ini 3 faktanya. 1. Kewajiban menang besar, laga hidup mati kontra Myanmar. Kekalahan dari Filipina membuat Timnas Indonesia U22 kehilangan hak kendali atas nasib mereka sendiri. Pelatih Indra Syafri menegaskan bahwa fokus utama bukan memikirkan grup lain, melainkan memastikan kemenangan di laga terakhir melawan Myanmar pada 12 Desember 2025. Dalam konferensi persnya, ia menyampaikan bahwa tim harus meningkatkan intensitas dan efektivitas demi menuntaskan pertandingan dengan hasil meyakinkan. Indra menegaskan pentingnya kemenangan besar agar Indonesia memiliki selisih gol yang cukup untuk bersaing sebagai runner-up terbaik. Ia mengatakan bahwa ia lebih memilih fokus bagaimana bisa memenangkan pertandingan lawan Myanmar karena kemenangan itu penting. Yang penting bagaimana mempersiapkan tim supaya bisa menang di pertandingan kedua nanti. Kemenangan minimal dengan selisih di atas 2 gol seperti 3-0 menjadi syarat mutlak untuk menjaga peluang lolos. 2. Ketergantungan penuh pada skenario Grup B.
Nasib Garuda Muda kini tidak sepenuhnya berada di tangan mereka. Grup B yang dihuni Vietnam dan Malaysia menjadi penentu hidup matinya perjalanan Indonesia. Kedua tim sama-sama mengemas 3 poin dan akan saling berhadapan pada laga terakhir grup. Hasil imbang menjadi skenario terburuk bagi Indonesia karena runner-up grup B akan mengoleksi 4 poin, membuat Indonesia yang maksimal hanya bisa mendapatkan 3 poin dipastikan tersingkir. Agar peluang tetap terbuka, Indonesia membutuhkan pemenang di laga Vietnam versus Malaysia. Tim yang kalah akan mengakhiri babak grup dengan 3 poin sehingga Indonesia bisa bersaing melalui selisih gol. Namun, persaingan itu pun tidak mudah. Vietnam saat ini memiliki selisih gol +1. Artinya, Indonesia harus menang telak atas Myanmar untuk menyalip mereka. Kombinasi antara kemenangan besar Indonesia dan adanya pemenang di grup B menjadi satu-satunya jalan menuju semifinal. 3. Lolos yang masih mungkin namun berliku dan terjal. Situasi Timnas Indonesia U22 semakin pelik karena mereka tidak hanya berharap pada permainan sendiri, tetapi juga doa agar grup B tidak berakhir imbang. Bila runner-up grup B berhenti di 3 poin, maka Indonesia berpeluang masuk semifinal asalkan unggul selisih gol. Dengan skenario kemenangan 3-0 atas Myanmar, Indonesia akan memiliki selisih gol +2 yang cukup untuk memimpin klasemen runner-up terbaik. Meski berada dalam tekanan besar, kesempatan itu tetap ada. Namun semuanya bergantung pada 2 elemen besar, performa sempurna melawan Myanmar dan hasil yang tidak seri di grup lain. Dari kursi pelatih, Indra Syafri memilih tetap tenang dan tidak terjebak euforia atau kecemasan. Ia menutup komentarnya dengan fokus pada persiapan tim. Indonesia kini harus bermain tanpa celah jika ingin menjaga asa mempertahankan gelar di SEA Games 2025. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia U22 saat ini sebenarnya mencerminkan betapa tipisnya batas antara momentum dan tekanan dalam turnamen sekelas SEA Games. Kekalahan dari Filipina bukan hanya membuat langkah tim tersendat, tetapi juga memaksa para pemain menghadapi realitas bahwa mereka tidak lagi sepenuhnya memegang kendali atas nasib sendiri. Namun, di balik tekanan itu, ada peluang sekaligus pembuktian. Bagaimana tim ini merespon ketika jalur mudah sudah tertutup. Di satu sisi, tuntutan menang besar atas Myanmar tentu bukan hal sederhana. Ini bukan sekedar soal menambah gol, tapi bagaimana para pemain mampu merestorasi kepercayaan diri, mengembalikan ritme permainan, dan tampil lebih efektif dibanding laga sebelumnya. Tantangannya bukan hanya teknis, tapi juga mental. Tim harus menunjukkan kematangan untuk bangkit dalam waktu singkat. Di satu sisi, ketergantungan pada hasil Vietnam versus Malaysia membuat situasinya terasa seperti menunggu takdir. Namun, justru di momen krusial seperti ini, karakter tim seringkali terbentuk. Fokus yang ditekankan Indra Syafri menjadi pilihan yang tepat. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan, lakukan sisanya dengan totalitas, dan biarkan skenario lain berjalan sebagaimananya. Apapun hasil akhirnya, laga melawan Myanmar akan menjadi barometer keteguhan Garuda Muda. Jika mampu tampil agresif, kompak, dan percaya diri, mereka masih punya peluang untuk membalikan situasi. Jika tidak, SEA Games 2025 bisa menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya memulai turnamen dengan mental siap tempuh sejak menit pertama. Meski situasinya terasa berat, perjalanan Timnas Indonesia U22 belum selesai. Justru di saat seperti inilah karakter sejati sebuah tim diuji. Setiap kekalahan bukan akhir, tetapi pintu untuk bangkit lebih kuat. Sepak bola selalu memberi ruang untuk kejutan, dan selama peluang itu masih ada, mereka tetap punya alasan untuk bertarung habis-habisan. Kemenangan besar atas Myanmar mungkin terlihat sebagai tantangan besar, tapi bukan sesuatu yang mustahil.
Banyak tim besar di dunia pernah melewati situasi serupa dan berhasil melompat keluar dari tekanan dengan performa terbaik mereka. Garuda Muda juga bisa melakukan hal yang sama, bermain dengan hati, disiplin, dan keyakinan bahwa satu pertandingan bisa mengubah segalanya. Yang paling penting, jangan pernah merasa kalah sebelum bertanding. Selama ada 90 menit di depan, selama wasit belum meniup peluit pertama, harapan itu tetap hidup. Tugas Indonesia adalah memaksimalkan apa yang bisa mereka kendalikan, bermain dengan determinasi tinggi, menghapus keraguan, dan menunjukkan bahwa mereka layak berada di 4 besar. Terkadang momen terbesar datang dari keadaan tersulit, dan bila Timnas U22 mampu melewati ujian ini, itu akan menjadi kisah bangkit paling indah di SEA Games 2025. Semangat Garuda Muda, peluang itu masih ada, kejar sampai detik terakhir.